Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama-tama yang kami hormati kepada Ibu Dewi Auditia Mariska, STMT, dan juga teman-teman kami Tio 2. Jadi hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan review jurnal metode TRIS. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Josi Rahma. Saya Gistiawan. Saya Salsabila Anastasia. Yang pertama kita masuk ke identitas jurnal. Jadi judul jurnal yang kita ambil adalah perbaikan rancangan jaket kerja untuk kurir menggunakan metode TRIS dan antropometri. Penulisnya Hari Purnomo dan Ignatius Widihandono dengan jurnal manufakturil 10 halaman 6 bulan sampai. Oke, jadi kita ke latar belakang dulu. Profesi kurir butuhkan perlengkapan dan aman. Salah satunya jaket kerja. Jaket yang digunakan saat ini sering belum sesuai dengan prinsip ergonomi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan desain jaket kurir, TRIS, dan antropometri agar lebih ergonomis, fungsional, dan mendukung kinerja kurir. Baik, selanjutnya ini ada kebagian tujuan penelitian. Yang pertama itu ada yang namanya redesign, yaitu merancang ulang jaket kurir. Nah, yang kedua ada inovasi dengan TRIS, yaitu menerapkan metode TRIS untuk menemukan solusi inovatif. Nah, yang ketiga ada penyesuaian antropometri, yaitu menggunakan data antropometri untuk menyesuaikan ukuran jaket dengan karakter tubuh pengguna. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada dua, yaitu ada metode TRIS dan juga metode antropometri. Nah, untuk metode TRIS, cara kerjanya itu dengan mengidentifikasi parameter teknis, lalu membuat matris kontradiksi, dan juga menghasilkan prinsip inventif. Lalu ada metode antropometri, yaitu mengukur 9 dimensi tubuh. Dimensi yang diukur lingkar perut, lingkar dada, panjang punggung, lingkar lengan atas, panjang lengan, lebar bahu, lingkar lengan, tinggi badan, berat badan, dan juga menggunakan persentil 5, 50, dan 95. Oke, ini masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan dari review jurnal yang telah kami analisis. Next. Oke, di sini kami mengambil data yaitu 30 orang kurir berdasarkan jurnal. Di sini ada 6 kebutuhan yang diperlukan, yaitu tidak terasa panas, terus juga tidak mudah robek, ada tempat untuk pulpen, handphone, dan juga notes. Lalu ada tempat untuk masker, kenyamanan gerak, serta mudah untuk dibersihkan. Halo, tes. Oke, selanjutnya ada ukuran jaket tersebut. Yang diambil di sini ada 9 dimensi, yaitu tinggi badan, berat badan dengan simbol weight-nya. Lalu ada juga mean atau rata-rata dan standar deviasi untuk antropometri itu sendiri. Dan persentil yang diambil yaitu 5, 50, dan 95. Contohnya dari tinggi badan menggunakan standar deviasi 2,7, persentil 5 itu 170,3, persentil 50 itu 174,8, dan 95 itu 179,2. Begitu juga seterusnya, seperti di data. Kita next ada desain dalam jaket tersebut, di mana ada 5 poin keterangan. Yang pertama ada masker, kedua ada tempat pulpen, ketiga ada tempat handphone, keempat ada tempat note, dan kelima ventilasi udara. Baik, ini adalah hasil analisis dari metode TRIS itu sendiri, di mana kita bisa mendapatkan sebuah nilai ini dari kebutuhan-kebutuhan dari voice of customer.
Di mana di sini kebutuhan-kebutuhan dari 6 ini didapatkan dari kritik atau yang evaluasi dari pelanggan yang dibutuhkan. Karena subjek kita itu adalah pengendara kurir, maka kebutuhan ini kita dapatkan dari pengendara kurir tersebut. Oke. Nah, di sini di hasil perancangan metode TRIS kita mendapatkan 3 inti utama, yaitu improving parameter, worsening parameter, dan juga inventive solution. Di mana improving parameter ini kita dapetin dari objek pertama, yaitu kalau kita lihat contoh di nomor 1, kebutuhan yang pertama dia ingin bahwa jaket tersebut tidak terasa panas. Maka parameter yang harus kita tingkatkan itu ada 2, yaitu adalah temperatur atau suhu dan juga loss of energy atau penggunaan energi yang lebih dikit. Nah, dari improving parameter tersebut kita dapatkan bahwa ada parameter yang akan menurun atau tingkat keaktifannya atau tingkat efisiensinya menurun, yaitu ada device complexity dan juga device complexity juga untuk kedua inti dari improving parameter tersebut. Nah, device complexity ini artinya apa? Artinya bahwa pada saat peningkatan improving parameter, kita dapatkan bahwa alat atau jaket yang kita buat nanti akan bentuknya sangat kompleks, tidak ringan dan tidak efisien. Nah, gimana solusinya? Maka kita dapatkan dari improving parameter dan worsening parameter tersebut dengan nomor solusi yang ada, yaitu 7 dan 23. Solusinya adalah yang 23 feedback. Nah, feedback ini berarti kita akan memberi tanya jawab kepada pelanggan kurir tersebut. Apakah kurir tersebut oke dengan desain yang sudah dibuat? Nah, untuk yang nomor solusi yang ke bawahnya itu ada nomor solusi 2, 16, 17. Di sini pada jurnal tersebut solusi yang dipakai itu adalah solusi nomor 2 dan 16, di mana 2 adalah taking out, 16 adalah partial or excessive action, di mana simbolnya itu ada S1, S2, S3. Nah, penerapannya seperti apa? Yaitu penerapannya kesesuaian ukuran produk dan dimensi tubuh, ventilasi udara, toleransi kelonggaran jaket dengan tubuh. Nah, untuk pembacaan sampai ke nomor 6, kebutuhan itu dibaca dengan sangat sama dengan nomor 1 tadi. Next. Baik, ini adalah solusi rancangan tabel yang sudah dibuat. Nah, tadi kita sudah mendapatkan lambang-lambangnya, yaitu ada S1, S2, sampai seterusnya, di mana usulan lambang tersebut memiliki arti. Yang pertama di nomor 1 solusi, S1 memiliki solusi rancangan, yaitu kesesuaian ukuran produk dengan dimensi tubuh. Di mana spesifikasinya itu nanti kita khususnya di mana untuk permasalahan tersebut. Khususnya ada di antropometri jaket. Keterangannya ada di tabel 2. Selanjutnya sampai ke S2, S3, S4, S5, sampai ke S9, sampai terakhir. Next. Eh, Selanjutnya di sini ada prinsip dari si TRIS itu sendiri, yaitu ini terdiri dari 40. Nah, TRIS itu digunakan untuk apa sih? Prinsip TRIS itu digunakan untuk membantu menemukan solusi inovatif dan kreatif ketika menggunakan masalah. Ketika ada kritik desain, ingin diperbaiki tentang semisal yang kita bahas sekarang jaket itu, nah dia harus pakai 40 prinsip ini yang sebenarnya nggak wajib juga seharusnya dipakai, tapi minimal ada eh, 1-2 poin yang diambil dari sini. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada kritik dari kelompok kami, yaitu ada sebab dan akibatnya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu kita lihat dari perhitungan desain antropometri. Dari perhitungan desain antropometri ini, sebabnya adalah pada tiap ukuran jaket S, M, L, penggunaan persentil disamakan untuk semua dimensi tubuh. Akibatnya adalah ada beberapa bagian jaket yang terlalu kecil atau terlalu besar akibat ukuran yang mengikuti persentil yang sama. Selanjutnya yang kedua itu ada solusi dan kebutuhan TRIS. Nah, sebabnya adalah pada saat mencari solusi kebutuhan dengan metode TRIS, jumlah kebutuhan dan solusi tidak konsisten. Akibatnya yaitu kesulitan menemukan solusi parameter pada saat implementasi matriks kontradiksi.
Selanjutnya yang ketiga itu ada keterbatasan data. Karena yang diambil hanya 30 sampel, 30 orang kurir, akibatnya adalah ada beberapa bagian jaket yang terlalu kecil atau terlalu besar. Akibatnya ukuran yang mengikuti persentil yang sama. Ya, yang terakhir itu tidak ada uji produk. Jadi penelitian ini yang kita bahas hanya berhenti pada tahap rancangan, tidak ada produk yang fisik sudah jadi. Oke, next. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami yaitu yang pertama ada 4 poin. Yang pertama itu ada gunakan persentil berbeda agar sesuai dengan karakteristik dimensi tubuh pada desain jaket. Yang kedua, apa itu hubungan kebutuhan dan solusi dalam metode TRIS agar lebih konsisten. Yang ketiga itu ada tambahan jumlah sampel dan melibatkan responden dari berbagai daerah serta kelompok berbeda seperti usia, jenis, dan kelamin. Yang terakhir yaitu ada lakukan uji coba prototipe agar solusi tidak hanya berupa rancangan di atas kertas. Selanjutnya ada kelebihan dari jurnal yang kita review kali ini. Yang pertama itu ada data yang digunakan, yaitu data real atau nyata dari kurir di lapangan, sehingga penelitian punya landasan yang kuat. Kedua, penggunaan metode TRIS cukup efisien dalam mencari solusi dari masalah kenyamanan jaket. Yang ketiga, pendekatan antropometri membuat desain lebih Kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi jaket kerja kurir yang selama ini digunakan belum memenuhi prinsip ergonomi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas. Melalui penelitian ini teridentifikasi kebutuhan utama kurir yang meliputi jaket yang tidak panas 96,67%, nyaman untuk bergerak 93,33%, mudah dibersihkan 93,33%, serta memiliki tempat penyimpanan yang memadai untuk handphone dan aksesoris lainnya 83,33%. Pendekatan kombinasi metode TRIS dan antropometri berhasil menghasilkan solusi inovatif untuk perbaikan desain jaket, di mana metode TRIS memberikan prinsip-prinsip inventif untuk memecahkan kontradiksi desain, sementara data antropometri dari 30 kurir pria memastikan kesesuaian ukuran jaket dengan karakteristik tubuh pengguna. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kami harap dari review jurnal yang sudah kami buat untuk kedepannya banyak penelitian yang menggunakan matriks kontradiksi TRIS dengan baik dan juga sudah sangat mengimplementasikan efisiensi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.